Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Kreatif Setuju. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menganyam. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rizka Herani. Mungkin adik-adik udah pada kenal nih sama kakak. Untuk kakak-kakak pengajarnya boleh kenalan dulu biar lebih dekat sama adik-adiknya. Dimulai dari kakak dulu kali ya. Kenalin, nama kakak Alifah. Oke, selanjutnya nama kakak Dandra. Selanjutnya nama aku Kak Ica. Selanjutnya nama kakak Asti. Oke, mungkin bisa kita mulai sama Kak, Kak Alifah untuk jelasin yang pertama. Nah, kan pada pertemuan ini kita tuh bakalan belajar mengenai menganyam. Adik-adik harus tahu dulu nih pengertian dari menganyam itu sendiri. Jadi menganyam itu merupakan kegiatan tiri menindih dan saling menyilang hingga membentuk suatu benda yang indah dan menarik. Bahan-bahan yang dipakai untuk menganyamnya ini bisa bilah atau lembaran-lembaran yang dapat berupa bambu, daun pandan, janur, rotan, atau kulit binatang. Seni anyam ini di masyarakat Indonesia merupakan kegiatan turun-temurun yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Kerajinan tangan anyam bisa dibuat menjadi hiasan dinding, alat dapur, tikar, atau dinding dari anyaman bambu yang kemudian bisa untuk dijual. Boleh dilanjut, Kak? Oh iya, selanjutnya, menurut KBBI, anyaman adalah hasil menganyam barang yang sudah dianyam. Biasanya anyaman ini menggunakan bahan alami seperti daun lontar, serat daun lontar, atau rotan untuk anyaman. Namun, seiring berkembangnya zaman, anyaman dan tenunan sebagai produk karya seni rupa semakin beragam, sejalan dengan perkembangan bahan dan teknik yang digunakan. Saat ini, anyaman tidak hanya berbahan alami, tapi juga berbahan sintetis. Produknya beraneka ragam pula, dari benda-benda yang tergolong seni terapan hingga seni murni. Dikutip dari jurnal Kerajinan Anyam, sebagai pelestarian lokal, anyaman merupakan teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menumpang tindihkan atau menyilangkan bahan anyam yang berupa lungsi dan pakan. Lungsi sendiri adalah bahan anyaman yang menjadi dasar dari media anyam. Pakan sendiri adalah bahan anyaman yang digunakan sebagai media anyaman dengan cara memasukkannya ke dalam bagian lungsi yang sudah siap untuk dianyam. Oke, selanjutnya ada jenis kerajinan tangan dua dimensi. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, dua dimensi itu seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Seni rupa dua dimensi itu juga hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Nah, mungkin kakak akan liatin contohnya nih lewat gambar. Nah, jadi ini contoh yang dua dimensi nih atau contoh anyaman. Jadi cuma bisa dilihat panjang dan lebarnya saja ya adik-adik. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, lalu bahan untuk membuat anyaman itu yang kita butuhkan ada gunting atau cutter, yang kedua lem perekat, yang ketiga kertas, bisa kertas biasa, kertas buffalo, koran, ataupun origami, lalu keempat ada penggaris, dan yang kelima spidol atau pensil. Nah, yang terakhir ada cara membuat anyaman nih. Cara membuat anyaman, yang pertama, siapkan ide motif anyaman. Kedua, siapkan alat dan bahan untuk membuat anyaman. Yang ketiga, membuat sebuah pola pada kertas yang sudah disiapkan. Pola yang dibuat adalah garis dengan jarak 1 sampai 1,5 cm antara garis, lalu sisakan 2 cm di bagian tepi kertas. Nah, yang keempat,
Setelah itu dipotong menggunakan cutter sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Yang kelima, potong kertas kedua dengan lebar 1 sampai 1,5 cm, menyesuaikan dengan lebar pada kertas pertama. Yang keenam, anyam kertas sesuai motif yang diinginkan. Yang ketujuh, rapikan pinggiran kertas dengan memotong kertas yang panjangnya melebihi batas. Dan yang terakhir, lem bagian pinggir anyaman. Nah, Oke, terima kasih adik-adik udah mau nyempetin buat nonton video yang kakak buat. Semangat belajarnya. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjain dan dikumpulin ke wali kelas ya.